Assalamualaikum Sobat RSI. Hari ini kita kedatangan tamu Dr. Siswanto, spesialis paru. Beliau dokter spesialis paru di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Kita di sini akan bincang-bincang tentang COVID-19 varian Omikron. Yuk, kita sapa beliaunya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ika. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, ya, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dokter, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya dok ya. Ya. Dok, ini nih sekarang ini kan COVID-19 varian Omikron katanya ini lagi meningkat nih dok. Iya. Apa sih bedanya dengan COVID-19 yang dulu virus corona, kemudian virus delta, sekarang Omikron? Bedanya apa nih? Ya, ya, jadi cerita sedikit ya. Jadi memang novel coronavirus ya, atau kita nyebutnya virus SARS-CoV-2 ya, Severe Acute Respiratory Syndrome Virus, Coronavirus 2 ya. Itu ditemukan pertama kan dulu tahun 2019 tuh tanggal 31 di Wuhan ya. Kemudian menjadi pandemi global itu, dan memang jadi sifatnya virus itu selalu mengalami mutasi ya, selalu mengalami mutasi. Karena apa? Karena virus itu kan dia ingin bertahan hidup, gitu. Selalu mengalami mutasi-mutasi untuk bisa bertahan hidup, karena dia ingin hidup lebih lama di tubuh banyak orang ya, kemudian pengen nyebar dan sebagainya. Itu sifat alamiah itu bermutasi, satu itu. Yang kedua, ada kalanya mutasi itu ada kalanya itu ada error ya, atau ada perubahan-perubahan di sekuen genetiknya, gitu. Ada perubahan-perubahan yang sampai saat ini kan sudah dideteksi ada mutasi-mutasi yang punya impact besar ya, punya dampak besar, karena bisa dilihat dari lebih menular, lebih bisa menyebabkan keparahan yang tinggi itu, atau dia bisa menghindari dari respon imun itu, atau kemudian juga tidak efektif lagi dengan terapi yang sudah ada gitu. Nah itu, jadi varian Omikron ini kan varian disebut oleh WHO itu VOC ya, variant of concern itu. Gampangannya adalah varian yang memang ini punya efek yang besar ya, yang besar. Nah, bedanya dengan varian yang sebelumnya ini, varian Delta kan sudah sampai O ya sekarang ya, walaupun ada penamaan Yunani yang kemudian dilompati itu hurufnya toh. Yeah. Tapi sudah dari Delta sekarang sudah Omikron ini ya. Itu memang kalau dibandingkan Delta, kita kan Delta kemarin itu bulan Juni, Juli, Agustus ya, itu luar biasa. Itu memang kalau Delta itu kan bedanya dengan Omikron ya, atau Omikron bedanya dengan Delta. Satu, Omikron itu memang lebih menular. Berapa kali lipatnya dari Delta nih dok? 5 kali lipatnya. Jadi di UK ya, kemudian di Eropa, kemudian di Afrika itu peningkatan kasusnya itu lebih dahsyat. Ya, itu menularnya lebih cepat ya. Satu itu. Yang kedua, dia bisa menghindari imunitas. Jadi kalau orang yang sudah divaksin itu ya, ada kemungkinan bisa terinfeksi lagi. Yang ketiga itu Omikron itu dibandingkan dengan Delta ya, itu severitas atau derajat keparahan terhadap ketika dia menginfeksi itu memang lebih dahsyat Delta. Nah, ini Omikron itu lebih kurang ya, menimbulkan keparahannya lebih kurang ya, lebih kurang. Tapi juga Omikron itu dia bisa menghindari dari pemberian terapi monoklonal antibodi tidak terlalu efektif.
Ya beberapa studi itu dia tidak terlalu efektif gitu. Itu ya. Jadi kalau secara garis besar ya disimpulkan itu, satu, Omikron lebih menular ya. Yang kedua, tetapi tidak sampai menimbulkan keparahan separah Delta. Oh begitu ya. Nah, jadi kasusnya itu akan cepat naik ya. Namun kasus yang dirawat tuh yang sampai ke derajat berat kritis itu lebih kecil. Lebih sedikit ya dok. Lebih sedikit ya, itu yang ya agak menggembirakan kan begitu ya. Jadi kita kalau kemarin kan Juli itu kan orang sakit COVID yang parah itu sampai tidak dapat fasilitas untuk dirawat di rumah sakit. Iya, serem sekali dan ramai sekali di jalan-jalan. Betul. Nah ini enggak ya. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya ini loh dok, tanda dan gejalanya Omikron itu seperti apa ya dok ya? Iya, tanda dan gejala Omikron itu hampir sama ya dengan varian yang lain ya, atau tanda gejala COVID secara umum ya. Saya bilang hampir sama karena ada beberapa sedikit perbedaan ya. Perbedaannya apa itu? Perbedaannya satu, Omikron ini gejalanya itu hampir seperti memang influenza-like illness ya. Kalau kita kena flu lah gitu ya. Itu ya, batuk ya, pilek, nyeri tenggorokan itu ya, kadang nyeri, gatel, kemudian nyeri kepala, nyeri otot itu ya, pegel-pegel ya, demam itu ya, hampir sama sebenarnya. Cuman memang ini masa inkubasinya itu maju ya. Masa inkubasi itu masa sejak terpapar sampai timbul gejala. Itu memang rentangnya antara 2 sampai 14 hari. 2 sampai 14. Ya, tapi rata-rata itu kalau Delta itu dulu, Delta dan yang sebelumnya ya, Alpha, Beta, Gamma ya, Delta itu kira-kira 5 hari rata-ratanya. Kalau Omikron itu maju 3 hari. Nah ya, begitu. Ya. Dok, itu kan tanda dan gejalanya. Terus kemudian pencegahannya itu seperti apa dok? Ya. Apakah kan dengan vaksinasi saja itu cukup atau bagaimana? Ya, memang pertama ya pencegahan itu kan mencegah agar tidak sampai terinfeksi. Gitu ya, satu itu mencegah agar terinfeksi tapi tidak parah ya, gitu. Itu ada dua yang pokok ini. Yang tiga memang mencegah yang terinfeksi itu tidak sampai kemudian meninggal dan sebagainya ya. Sekarang mencegah agar tidak sampai terinfeksi atau tertular ya, itu tetap 5M yang di pemerintah itu ya. Ya, apa tuh? Memakai masker, mencuci tangan, ya toh, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas ya. Kalau saya malah tak tambah sampai 10. Menahan diri tidak berpergian atau tidak piknik ini dong. Menahan diri tidak mobilisasi. Terus menjaga tubuh kita agar senantiasa seimbang. Berolahraga. Membiasakan diri berdoa perlindungan. Iya betul. Memasrahkan diri kepada Allah. Ya. Nah, 10 M. Satu lagi apa ya tadi ya? Ada 10. Bonus dari Dokter Siswanto ini. Merekayasa ventilasi ruangan. Betul. Enggak, sampaikan nanti malam. Siap dokter. Iya. Nah, dokter, itu tadi pencegahannya nih dok. Nah, ini saya mau nanya gini nih, sudah divaksin berapa kali vaksinnya? Sudah 3 kali. Saya juga pernah kena COVID nih. Nah, sudah divaksin pula. Nah, kira-kira bakal kena juga nggak nih? Ya betul. Tadi mencegah yang pertama tadi baru ya. Yang mencegah yang kedua adalah mencegah agar kalaupun tertular tidak sampai jatuh dalam kondisi parah. Nah, itu memang modalnya adalah satu, vaksinasi. Karena dengan divaksin maka tubuh kita sudah terbentuk antibodi. Ibaratnya bisa ono modal untuk melawan, betul. Jadi kalau ada musuh kita sudah punya senjata nih untuk melawan tuh, daripada nggak punya senjata sama sekali. Nah, gitu. Senjata pertama memang vaksinasi. Ya. Vaksinasi, kalau sudah vaksinasi 2 kali dibandingkan yang tidak pernah vaksinasi, lebih bagus yang sudah divaksinasi. Kalau yang sudah divaksinasi kemudian di booster ya, yang ketiga itu boosternya adalah booster vaksin yang heterolog itu. Heterolog itu maksudnya tidak sama dengan
dengan vaksin sebelumnya itu lebih bagus ya. Booster ketiga itu misalnya pertama keduanya Sinovac ya, yang ketiganya Moderna, Astra atau Pfizer itu toh. Itu lebih bagus daripada sama terus itu ya. Gitu. Itu kalau yang 3 kali itu ya, itu perlindungannya lebih karena apa? Antibodinya naiknya luar biasa. Ya gitu. Jadi gambarannya itu ada teman itu ya yang setelah vaksin 1 kedua ya sampai 200 ya antibodinya. Kalau di vaksin Moderna antibodinya meningkat sampai lebih dari 40.000. Nah, ada itu loh. Gambarannya itu loh. Jadi otomatis antibodinya itu lebih siap itu. Yang kedua itu agar tidak sampai parah juga adalah bagaimana agar orang-orang yang punya komorbid ya, komorbidnya itu dikontrol. Betul, seperti ya misalnya diabetesnya itu harus diobati, dikontrol tetap normal. Hipertensi diobati agar stabil ya. Punya penyakit paru PPOK ya, diobati itu sama, autoimun juga sama ya, kemudian gagal jantung juga sama ya. Jadi walaupun banyak komorbid itu ya, kalau kondisinya terkontrol itu lebih kemungkinan bisa selamat itu tinggi ya. Seperti pengalaman kemarin pas Delta kan juga begitu ya. Jadi itu orang komorbidnya ada satu pasien saya komorbidnya sampai 4, gagal jantung, diabetes, hipertensi, terus penyakit jantung iskemik ya, koroner itu, tapi terkontrol semua, selamat. Ya, gitu, contohnya begitu ya. Nah dok, jikalau misalnya kita nih ternyata ada tuh gejala-gejala yang tadi dokter sebutin, kira-kira kita harus gimana nih dok nih? Ya, kalau ada gejala yang ya influenza influenza gejala kayak flu lah gitu toh. Pertama itu memang satu ya, menilai secara mandiri ya, kira-kira memang saya ada faktor resiko terpapar atau tidak ya, dari mana misalnya bepergian apa tidak, atau ketemu orang yang dicurigai kena COVID atau kontak erat apa tidak ya. Itu kalau ternyata ada faktor resiko kayak itu ya, itu segera periksa aja ya. Periksa, kemudian nanti oleh dokter paling tidak akan diperiksa antigennya ya, antigennya selain pemeriksaan fisik ya, atau penelitian fisik atau penunjang lain yang untuk menilai kira-kira ini gejalanya ringan, sedang, berat atau apa yang kritis itu ya. Itu antigen masih bisa mendeteksi walaupun memang sensitifnya menurun dibandingkan Delta ya. Itu nanti kalau antigennya kok positif katakanlah ya, tapi sambil lihat tadi itu ya, kalau udah bergejala udah langsung aja periksa itu. Kalau perlu nanti dilakukan PCR ya, PCR. PCR nanti kan ketahuan positif atau negatif. Kalau alat PCR-nya itu sudah bisa mendeteksi SGTF ya, gene target failure itu ya. Kalau SGTF-nya kok ada gitu ya, itu probable Omicron. Probable itu ya curiga sekali lah gitu toh. Itu sebaiknya ya di genome sequencing ya, tapi genome sequencing kan mahal ya. Ya biasanya ini untuk tujuan epidemiologis ya. Gitu. Nah dok, sudah pernah corona, melewati Delta, Omicron sekarang. Menurut dokter, ini tuh COVID gelombang 3 bukan sih? Ya. Kalau di Indonesia ini nada-nadanya gelombang 3. Tapi kemungkinan besar cepat naik, mungkin cepat turun. Semoga ya dok. Iya, kelihatannya begitu ya. Dan kalau soalnya ini mulai ya, kalau lihat data, kalau kita lihat di Instagramnya Kemenkes ya, Kemenkes atau yang DIY, sekarang masih lagi naik ini. Masih naik ya? Naik betul ya. Dok, gitu. Menurut dokter ini ya dok, ada Omicron sekarang, kira-kira kedepannya akan ada lagi nggak sih virus-virus yang baru gitu loh yang terkait dengan COVID-19 ini? Menurut kalau virus SARS-CoV tadi itu secara alamiah memang
memang dia Mbak, Bermutasi memang itu. bermutasi ya. Jadi karena bisa saja nanti bisa terjadi. aja itu, tapi kemungkinan besar ya itu makin lama itu makin less less severe lah gitu ya. Jadi makin lama makin tidak sampai menimbulkan keparahan gitu loh. Sampai kemudian seperti influenza biasa. Iya loh, akan seperti itu. Itu sesuatu yang alamiah itu. Makanya kan ada beberapa ahli yang prediksi mungkin ini babak akhir dari COVID. Semoga setelah Omikron mungkin akan COVID sudah dianggap sebagai penyakit flu biasa. Penyakit flu biasa. Nah itu loh. Iya loh. Kalau kita berkaca pada pandemi influenza itu ya tahun berapa? Sebelum 1900 ya. Itu kan pertama kali ditemukan tahun 17 ya. Baru berakhir tahun 57. 40 tahun sendiri loh. Dulu belum ada vaksin. Betul. Nah, sekarang dengan ada vaksin dan dengan katakanlah dunia itu sudah seperti desa ya, sudah terhubung itu. Iya. Itu ya kemungkinan akan cepat naik, terus akan lebih cepat hilang ya. Makanya prediksinya kan mungkin 2 tahun selesai lah. Ini kan kita berapa? 2020 katanya tuh, 2001, 2002. Udah 2 tahun ya. 2 tahun lebih kan, 2 tahun. Harapannya begitu. Jadi mungkin akan ada varian baru lagi. Ada varian itu. Varian kan banyak sebenarnya Mbak ya, bukan cuma Omikron ya, kan ada yang masuk varian of concern ya, varian of interest, itu kan ada beberapa kan, tapi yang dianggap punya dampak besar itu yang disebut WHO sebagai VOC. VOC bukan virgin coconut oil. Variant of concern. Ya betul. Iya baik dokter, ini menarik sekali ya bincang-bincangnya, karena saya juga banyak pengen tahu. Boleh saya simpulkan ya dok ya, ini yang tadi ya, ternyata Omikron itu penularannya sangat cepat. Dokter, ini 5 kali lipatnya. Jadi kita memang harus waspada ya dok. Tapi tetap tidak panik kan dok ya, nggak boleh panik ya. Terus kemudian tanda dan gejalanya hampir sama seperti flu ya dok ya. Ada nyeri tenggorokan, kemudian pilek ya dok ya, badan kadang pada sakit gitu ya dok ya. Terus kemudian ada batuk nggak dok kira-kira ini? Ada batuk juga ya dok ya. Nah terus kemudian mungkin pencegahannya selain dengan vaksinasi, tetap kita harus protokol kesehatan namanya. Protokol kesehatan. Prokes. Kalau saya sih kenalnya 6, ternyata dokter Siswanto ini ada 10. Ada 10. Saya inget-inget nanti. Saya kopas nanti dok. Nah, terus kemudian bisa terkena vaksin, bisa terkena Omikron nggak sih kalau sudah divaksin? Bisa banget ya dok ya, walaupun mungkin insya Allah ya gejalanya tidak separah yang belum pernah divaksin gitu ya dok. Iya betul. Nah, terus kemudian varian yang akan bermunculan ya bisa saja ya, tapi mudah-mudahan tidak semakin kesana ya semakin berkurang ya gejala gitu ya dok ya. Baik dokter, ini menarik sekali, terima kasih atas waktunya. Beliau dokter paru di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Bila memang memiliki tanda dan gejala yang seperti tadi dokter sampaikan, Sobat RSI bisa datang ke Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Mau ketemu dokter Siswanto juga boleh. Iya. Di sini Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat. Saya Selasa Kamis, nanti dokter Ngatwanto Senin Rabu Jumat. Dan bila mana memang ada gejala ISPA yang memang kita tidak tahu apakah itu Omikron atau tidak, bisa datang ke IGD Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI gratis. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, tetap jaga prokes, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.